kita akan berbincang dengan Bapak Baso Iwang PhD yang merupakan pakar ekonomi. Kita akan membahas tentang jelang Ramadan terkait inflasi yang sering terjadi. Selamat sore Pak Iwang. Ya, selamat sore Pak. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baso, ini dapat Anda jelaskan kira-kira untuk tahun ini apakah inflasi menjelang Ramadan juga akan terjadi? Ya, oke. Baik, sebenarnya kalau kita berbicara tentang inflasi, itu tingkat inflasi yang wajar di bawah 3%. Nah, sekarang inflasi di bulan Februari itu kan sebesar 5% kalau tidak salah, ya. Sehingga di sini diperlukan hal-hal pokok yang terpenting. Misalnya diperlukan kebijakan pemerintah atau regulasi, ya, untuk mengatur distribusi barang. Karena kan yang menyebabkan inflasi di sini sebenarnya yang memberi kontribusi besar adalah bahan pangan, ya, makanan dan minuman. Sehingga pemerintah perlu mengatur ini. Apakah ketersediaan pangan perlu diatur secara sedemikian rupa sehingga harga bisa terjangkau. Kemudian yang kedua adalah operasi pasar. Ini penting. Operasi pasar untuk mengecek secara langsung apakah ketersediaan pangan ini sesuai dengan harga konsumen atau masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki daya beli yang sesuai. Ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk satgas pangan. Ini juga satgas pangan ini sangat penting dibentuk oleh pemerintah daerah agar menjamin terdistribusinya barang-barang ke masyarakat sendiri. Ya. Kemudian yang paling penting juga adalah adanya kerjasama antara pihak pemerintah daerah dan stakeholder, sehingga bahan pangan ini bisa terdistribusi dengan baik dan tidak ada gangguan. Karena itu juga penting, ya, distribusi pangan seperti itu. Baik, Pak Baso, sebagai pakar ekonomi, bagaimana Anda melihat rata-rata kenaikan atau inflasi yang terjadi pada saat Ramadan beberapa tahun terakhir ini, dan tentu ini juga bisa dikorelasikan dengan mungkin gambaran yang akan terjadi di tahun ini? Oke, seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya memang kalau menjelang bulan suci Ramadan itu akan terjadi kenaikan harga, ya, harga. Tetapi pemerintah harus mengupayakan kenaikan inflasi ini sewajarnya, jangan terjadi kenaikan yang sangat drastis, ya. Dan saya katakan tadi bahwa tingkat inflasi yang wajar itu di bawah 3%, tetapi yang terjadi sekarang itu di atas 5%. Ini mungkin juga akibat sebagai pandemi, ya. Ini kan masa transisi menuju pandemik ini, sehingga pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengontrol harga di pasar. Ya, baik. Pak Baso, kalau kita lihat memang beberapa tahun sebelumnya ini karena pandemi bahkan inflasi mencapai 5%. Nah, dengan penurunan angka COVID-19 ini, dengan masyarakat mulai kembali beraktivitas lebih normal lagi, apakah ini menjadi peluang untuk penurunan tingkat inflasi tahun ini, Pak Baso? Oke, kalau saya melihat bahwa masyarakat sekarang sudah mulai memasuki masa endemik, ya, artinya bahwa kegiatan perekonomian akan pulih, dan saya memprediksikan di 2024 itu insya Allah akan terjadi penurunan inflasi karena kegiatan ekonomi sudah mulai lancar. Oke, mulai berangsur lancar gitu ya, kita optimis tentunya. Namun kita kembali lagi sebelum pandemi, Pak Baso, ya, bahwa memang setiap tahun ini inflasi sering terjadi. Dari Anda sendiri melihat mana komoditi yang paling berpeluang dan kira-kira seperti apa langkah yang perlu dilakukan dari sekarang? Oke, jadi yang paling utama itu adalah bahan pokok, ya, bahan pokok, sehingga pemerintah memerlukan operasi pasar. Operasi pasar ini tentunya mengontrol secara langsung bagaimana keadaan di lapangan. Apakah misalnya komoditi bahan makanan ini bisa dikendalikan, sehingga diperlukanlah intervensi pemerintah, tentunya pemerintah daerah dalam ini. Ya. Tentunya bahan-bahan pokok yang paling sering mengalami inflasi begitu ya? Ya, baik. Seperti beras, cabai, dan lain sebagainya. Beras dan juga cabai, padahal Sulawesi Selatan menjadi salah satu komoditi hasil besar, ya, tapi masih mengalami kenaikan. Pak Baso, tadi sempat disinggung juga bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan. Kita punya yang namanya operasi pasar, dan juga ada tim pengendalian inflasi daerah. Nah, ada dua tim yang terus bekerja begitu. Namun kenapa masih terjadi? Apakah
itu dianggap sebuah solusi yang efektif, atau ada permainan atau ada orang-orang yang nakal begitu dalam proses tersebut? Oke, kalau saya melihat di sini bahwa di dalam sebuah siklus perdagangan itu kan tetap ada spekulasi. Yeah. Tapi disinilah letak peran pemerintah dengan tim tim satgas untuk menangani ini, sehingga dia bisa langsung melihat kondisi pasar masyarakat, sehingga nanti harga-harga bisa terkendali. Yeah. Seperti itu. Oke, tentu itu dari sisi pemerintah yang harus yang telah dilakukan, yang dianggap efektif sejauh ini. Namun mungkin dari perspektif masyarakat, Pak Baso, untuk menjaga stabilitas harga di pasaran, apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang paling utama juga adalah distribusi. Nah, ini kan biasanya distribusi meningkatkan biaya yang sangat besar. Makanya kalau distribusi lancar, kemudian barang-barang kebutuhan pokok tersedia secara luas, masyarakat insya Allah bisa memenuhi kebutuhannya. Secara otomatis harga bisa bersaing. Jadi yang paling penting juga adalah distribusi ini. Jangan ada hambatan, kemudian jangan ada gangguan. Jadi harus dijaga keamanan dan distribusinya ini. Berarti ini yang paling penting adalah rantai distribusi begitu ya, karena tentu pada saat Ramadan di mana permintaan meningkat, tentu alur distribusi juga sering terhambat begitu ya. Inilah menjadi salah satu faktor. Kalau masyarakat, apakah Anda melihat bahwa konsumtivitas masyarakat di kala Ramadan juga menjadi salah satu faktor penentu, dan mungkin apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mungkin turut berpartisipasi dalam penurunan tingkat inflasi di Sulawesi Selatan? Oke, kalau masyarakat itu kan punya kebutuhan. Oke, masyarakat punya kebutuhan sehingga berapapun biasa pendapatannya dia akan mengkonsumsinya, dia akan mengkonsumsi. Makanya kalau misalnya dari segi regulasi, pemerintah biasanya harus menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, masyarakat biasanya tertarik untuk menabung sehingga konsumsinya berkurang. Seperti itu logikanya. Sehingga inflasi ini bisa terkendali. Tentunya ini juga tugas dari tim pengendalian inflasi daerah ya, bagaimana bisa tahun ini mengendalikan inflasi yang tidak terlalu signifikan. Karena tadi dijelaskan bahwa untuk rata-rata itu 3% begitu 3%. Ya. Ketika di atas 3% itu dianggap tidak normal, dan tentu harus ada langkah-langkah yang efektif dilakukan. Terima kasih Pak Baso Iwang PhD selaku pakar ekonomi atas perbincangannya di sore hari ini. Terima kasih.